Shalom untuk saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat harian Rabu 1 Oktober 2025 dari kitab Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian, saudaraku, siapa yang tak bahagia apabila ia mendengar berita bahwa hutang-hutangnya telah dihapus? Responnya pastilah senang dan mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang yang menghapuskannya. Kita semua adalah orang-orang yang berhutang oleh karena dosa. Upahnya sangatlah mengerikan, yaitu maut atau kematian. Padahal semua orang ingin menghindari kematian, walaupun pada akhirnya tak akan bisa dielakkan. Hidup susah dan akan kehilangan sukacita bila kita selalu dibayang-bayangi oleh dosa dan kesalahan itu. Sepintar apapun ditutupi, tetap saja Tuhan mengetahui, dan diri kita sendiri pun juga tidaklah akan bahagia di dalam keadaan tersebut. Saudaraku, jawaban atas hutang-hutang itu bukanlah didasarkan atas diri dan usaha manusia, tetapi didasarkan oleh Yesus Kristus, di mana Ia telah disalibkan di kayu salib. Di salib itu bukan hanya penderitaan, tetapi ada pengampunan, ada kasih, dan juga hutang dosa dihapuskan. Itulah bukti kasih Tuhan atas kita orang-orang berdosa ini. Ada pengorbanan oleh Yesus Kristus. Itulah arti kasih yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya soal teori atau hukum-hukum tertulis, tetapi sesuatu yang dipraktekkan atau tindakan nyata dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dengan demikian, kita hendaknya melakukan kasih itu di dalam kehidupan keseharian kita. Kita mengerti bahwa memang tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus itu. Tetapi kita sebagai orang percaya sangat perlu meneladani, meresapi kasih Kristus itu di dalam kehidupan keseharian kita dengan orang lain, dan juga menghayatinya di dalam diri sendiri. Saudaraku, seringkali manusia lebih suka menyimpan kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi yang baik adalah menyimpan kebaikan orang lain dalam diri kita. Sebab hal yang baik itulah yang harus kita lakukan, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Surat hutang kita telah ditiadakannya, dosa kita telah dihapusnya. Itu menandakan bahwa kita harus mau mengasihi dan mau menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain kepada kita. Bukankah hidup kita sudah dibaharui oleh Yesus? Darahnya di kayu salib telah menyucikan dan menguduskan kita. Itu bukan lagi soal teori, tetapi itu sudah nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya
Jadi marilah kita hidup dengan tidak selalu dibebani dan dibayangi oleh iri hati, dendam dan dengki, tetapi mengasihi dan mengampuni. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.